今天可肯付出，腰酸背疼。这是别人的地盘，回去你和我一起布置血魔的防御阵法。玄无仙，我们来一场。凭你也配合。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-387 sampai 388. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin kita sudah melihat Muyun yang memutar otaknya untuk mencari cara agar menyelamatkan nyawa Wang Xingya, karena bagaimanapun dia itu sudah terkena racun dari parasit hati. Muyun juga tahu kalau semua ini pasti adalah ulah dari Xuan Wuxin. Untung saja Muyun didatangi oleh pria bernama Wu Yu. Ia dengan senang hati membantu mengobati Wang Xingya asalkan Muyun memberikan sisik naga kepadanya. Setelah kesepakatan terjadi di antara mereka, akhirnya Wu Yu berhasil mengobati Wang Xingya. Dan dia yakin tidak butuh waktu lama baginya untuk sadarkan diri. Xuan Wuxin yang tidak tahu mengenai kesembuhan Wang Xingya mendatangi Muyun untuk memberitahu kalau dia memiliki bunga teratai 9 kelopak. Muyun yang sudah menduga hal itu mulai mempermainkan Xuan Wuxin. Ia membuat dirinya sendiri menghancurkan bunga teratai 9 kelopak. Pada akhirnya Xuan Wuxin sadar telah dipermainkan. Ia pun menjadi kesal dan berusaha untuk menyerang Muyun. Akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Wang Duofu. Dia benar-benar marah karena ulah Xuan Wuxin lah Wang Xingya bisa terluka separah ini. Ia pun terus memberikan tamparan kasih sayang kepadanya. Ia membuat Xuan Wuxin benar-benar babak belur dibuatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Amukan ketua Wang Duofu harus terhenti oleh kedatangan dari tetua Xuan Yude. Wang Duofu memintanya untuk menjaga baik-baik keturunan Gunung Xuankong, karena bagaimanapun dia itu hampir saja menghabisi muridnya. Ia tentu saja tidak akan melupakan masalah ini dengan mudah. Alhasil, Xuan Wuxin pun menjadi panik. Xuan Yude meminta maaf dan mengakui kalau Xuan Wuxin memang telah membuat kesalahan besar. Dia meminta untuk memberikannya kesempatan. Karena setelah semua ini, Xuan Yude berjanji akan mendisiplinkannya dengan baik. Untung saja Wang Duofu masih memberikannya kesempatan. Xuan Wuxin mencoba berbicara, akan tetapi Xuan Yude memintanya untuk tidak banyak tingkah. Dan setelah kembali pulang, dirinya akan menghukumnya. Alhasil, Xuan Yude pun menarik telinga Xuan Wuxin untuk membawanya pulang. Sebenarnya Wang Duofu masih agak kesal, akan tetapi Wang Xingya segera menenangkan gurunya. Karena bagaimanapun dia ini sudah baik-baik saja. Ia pun memperlihatkan perkembangannya kepada gurunya. Untung saja Wang Duofu paham. Ia pun merasa kalau Muyun yang masih muda ini memiliki bakat yang hebat. Namun dia yakin kalau kedepannya akan ada masalah besar yang harus dia hadapi. Jadi dia meminta Muyun untuk selalu berhati-hati. Selain itu ia juga menyarankan agar aliansi darahnya bisa menjalin kerjasama dengan sekte 10.000 formasi. Muyun menenangkannya karena meskipun dia masih muda, namun bukan berarti dirinya tidak bisa melampaui sekte 10.000 formasi. Perkataan Muyun membuat Wang Duofu senang karena dia itu benar-benar sangat berani. Ia pun meminta mereka untuk beristirahat dulu, sedangkan dirinya akan kembali ke sekte. Karena bagaimanapun Wang Duofu harus mengurus beberapa masalah setelah berakhirnya kompetisi formasi. Wang Xingya paham dan mengantarkan gurunya untuk kembali pulang. Muyun merasa kalau Wang Duofu adalah guru yang baik. Dia seperti Muyun yang dan tulus menjaganya. Wang Xingya membenarkan hal itu karena selama ini gurunya memperlakukan ia dengan sangat baik, bahkan layaknya seperti anak sendiri. Selain itu, diagram 33 hari dan juga 100 formasi telah Wang Xingya jelaskan kepada gurunya. Hanya saja Wang Duofu tidak terlalu memahami hal tersebut. Jadi karena itulah Wang Duofu tidak akan tertarik dengan dirinya. Mengetahui hal itu, Muyun pun merasa lega. Nona Bo merasa kalau tindakan Muyun sangatlah jahat, dan seharusnya Xuan Wuxin memberikan penghargaan kepada akting hebat Muyun. Muyun membanggakan dirinya dan merasa kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu, karena untuk berakting sangat mudah baginya. Nona Bo bisa memastikan semua itu kepada kedua gadisnya, apalagi dia itu sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun Nona Bo maupun Si Mangyu menganggap kalau Muyun sebagai seorang pembohong. Alhasil Si Mingyu dan juga Muyun main kejar-kejaran. Muyun meminta Si Mangyu mengerti karena bagaimanapun dia rela melakukan apapun demi mereka. Bahkan dia juga rela banting tulang demi kedua gadisnya.
Muyun pun bersembunyi di belakang tubuh Wang Xinya dan meminta Xing Mangyu untuk tidak membuat keributan di wilayah orang lain. Di saat mereka kembali ke Pulau Lahun, barulah mereka ini bisa menyelesaikan masalah itu. 他想也，我可都是竭尽全力的。流氓！今天哥哥付出，腰酸背疼。这是别人的地盘，回去你和我一起布置血魔的防御阵法。 Di saat mereka kembali, Muyun ing Wang Xinya membantunya mengatur formasi pertahanan pada aliansi darah. Mendengar itu, Nonabo menanyakan apakah mereka sudah siap untuk berangkat. Muyun harus segera kembali karena Meng Yao telah memimpin cukup lama, jadi mereka itu harus kembali ke kondisi puncak secepat mungkin. Muyun yakin kalau dalam perjalanan pulang mereka akan terjadi beberapa hal yang menarik. Beberapa hari pun sudah berlalu, yang mana Muyun mulai berpamitan. Sadar kalau perjalanan Muyun akan berat, jadi ayah Nonabo telah meminta Tuan Lengjin untuk menemani perjalanan mereka. Dan kehadiran itulah maka Muyun tidak perlu merasa khawatir. Muyun benar-benar berterima kasih atas kebaikan yang telah dia berikan. Nonabo meminta Muyun untuk tidak lupa mengunjungi mereka, karena kehadirannya itu selalu diterima di sini. Sedangkan Wang Xinya juga melakukan perpisahan dengan gurunya. Wang Dofu akan mengirim kakek ketiganya untuk menjaga Wang Xinya. Ia juga meminta untuk diberitahu jika mereka telah sampai. Sebenarnya Wang Xinya tidak tega meninggalkan gurunya. Namun dia meminta untuk tidak khawatir karena Muyun akan selalu menjaganya. Meskipun begitu, Wang Dofu tetap memintanya untuk berhati-hati dan selalu mengabari dirinya jika terjadi sesuatu. Muyun merasa kalau dia ini sedang menikahi putri dari Wang Dofu. Ia pun meminta untuk tidak khawatir karena dirinya akan selalu menjaga Wang Xinya. Sesaat kemudian dia pun mengajak mereka semua untuk pergi. Nah, di sini Mandaran diminta untuk mengikuti Muyun, supaya dia itu bisa berkonsentrasi mempelajari permunian senjata. Meskipun Muyun adalah guru yang muda untuknya, namun kakeknya tetap meminta untuk selalu menghormati Muyun. Dia paham dan akan selalu mengikuti Muyun. Tidak hanya dia saja, namun Muyun juga diminta untuk selalu mendengarkan penjelasan dari Muyun. Muyun paham karena bagaimanapun Muyun memenuhi syarat untuk memberikan perintah kepadanya. Setelah saling mengucapkan perpisahan, Muyun bersama dan nyalinya mulai melakukan perjalanan pulang. 放心，穆言只要有口。随穆大师。无言，对于他是有让我听他行事。 Sedangkan di sisi lain, Suan Husin benar-benar dendam kepada Muyun. Dia berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Suan Yude memberitahu kalau Ji Huseng akan datang kemari. Padahal itu seketika saja membuat Suan Husin senang karena jika pamannya itu memang kemari, maka masalah ini akan menjadi mudah untuk dirinya atasi. Ini sangat wajar karena Ji Huseng merupakan salah satu dari 4 pelindung Gunung Suankong. Dia secara khusus datang untuk menampung Yiku, pria yang berada di sebelah Muyun. Tidak hanya itu, 10 tetua inti dari Gunung Suankong juga telah diberangkatkan. Mereka pun yakin kalau Muyun kali ini pasti akan meninggoy. Suan Husin senang sampai dia lupa dengan luka di wajahnya. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke kapal yang membawa Muyun dan para anggotanya. Di tengah perjalanan itu, salah satu awak kapal sepertinya melihat sesuatu. Ia pun segera memberitahu Muyun kalau perjalanan mereka hanya tinggal 1 hari lagi untuk sampai ke Pulau Lohun. Muyun senang mendengar hal itu, sedangkan salah satu muridnya mabuk laut. Ia pun penasaran mengapa mereka tidak terbang saja. Muyun mendekatinya untuk memberitahu kalau terbang sama sekali tidak mengasyikkan. Karena ada menaiki kapal, mereka itu bisa menikmati suasana laut. Apalagi saat ini Muyun juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan Wang Xinya dan juga Xing Mangyu. Akan tetapi muridnya itu masih lanjut mabuk. Sesaat kemudian, Yiku pun membawakan sup untuk Muyun makan. Namun dari aroma dan juga warnanya, ini layaknya racun daripada sebuah sup. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sesaat kemudian, Wang Xinya merasakan sesuatu. Dan benar saja, terdapat sebuah penghalang di depan kapal mereka. Muyun yang menyadari hal tersebut bergegas untuk naik ke atas untuk mencari tahu dalang dibalik ini semua. Ia pun meminta untuk menghentikan perahu yang membuat mereka semua terkejut. Karena sepertinya Muyun telah merasakan suatu bahaya. Hanya dan sekali tatapan saja, Muyun meminta Yiku untuk melakukan penyerangan. Ia pun meninggalkan sup berbahayanya kepada murid ini yang semakin membuat dia mabuk. 停船！ Padanya, Yiku pun berhasil menghancurkan penghalang yang berada tepat di depan mereka. Namun ini semua belum berhenti karena ada sosok naga air yang muncul.
Muyun yang sudah lama tidak bertarung merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meregangkan tubuhnya. Ia pun penasaran seberapa banyak orang yang menyambut dirinya. Di sini, Yiku bertarung menghadapi naga air, yang mana dalam pertarungan itu, naga air ini dan mudah dirinya kalahkan. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan naga itu dan kembali menghancurkan formasi pelindung lainnya. Pada akhirnya, Xuan Wuxi pun menunjukkan dirinya dan memberitahu kalau ini adalah akhir dari hidup Muyun. Dia yakin kalau Muyun pasti berpikir kalau dirinya hanya mengandalkan kekuatan Gunung Xuankong saja. Namun Muyun seharusnya tahu kalau ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Alhasil dia pun melihatkan orang-orang yang memiliki dendam kepada Muyun. Melihat kedatangan penutup Han Yu membuat Shin Mang Yu terkejut. Dia pun menanyakan tujuan mereka kemari. Yang tentu saja Han Yun ingin membawa Shin Mang Yu kembali pulang. Selama Muyun mau menyerahkan sisik naga kepadanya, maka dia berjanji akan mengampuni nyawanya. Selain itu, kematian dari Han Tianyu juga bisa mereka lupakan. Akan tetapi, Shin Mang Yu memberitahu kalau semua ini adalah kesalahan dari Han Tianyu sendiri. Karena dia itu telah berani ingin menghabisi Muyun. Jadi Muyun tidak punya pilihan lain selain menghabisi Han Tianyu. Shin Mang Yu pun turun dari kapal untuk menanyakan keberadaan dari sang putri. Alih-alih menjawab pertanyaan Shin Mang Yu, penutup Han Yu justru melancarkan serangan kepadanya. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Terlihat kalau penutup Han Yu ini mampu mengimbangi kekuatan dari Shin Mang Yu. Di saat mereka bertarung, Muyun mendengar keterkejutan Yan Hui melihat paman ketiganya yang malah bekerjasama dengan Gunung Xuankong. Padahal itu merupakan pemimpin dari keluarga Zhu. Pamannya itu merasa kalau Yan Hui itu tidak tahu kalau mereka sudah menderita selama beberapa dekade. Dunia juga sudah mulai berubah. Tianzeng berharap kalau keponakan itu tidak membenci dirinya. Akan tetapi itu benar-benar sulit untuk Yan Hui terima. Namun sebelum dirinya bertindak, Duan Yinjin pun maju dan bertarung dengan Tianzeng. 家三爷怎么也和悬空山同流？ 外面的世界早已经是变了。 Selama mereka bertarung itu, Xuan Wuxi meminta Muyun untuk melihat berapa banyak orang yang membencinya. Bahkan keluarga Zhu langsung setuju untuk menyerang Muyun setelah tahu Gunung Xuankong ingin menghabisinya. Begitu juga dengan penutup Han Yu yang juga setuju untuk menghabisi Muyun. Dan semua kekuatan ini, Xuan Wuxi yakin kalau Muyun pasti akan berakhir di sini. Akan tetapi, Muyun hanya tertawa saja. Ia pun penasaran seberapa lama mereka bisa bertahan dari serangannya. Akan tetapi, perhatian Muyun langsung teralihkan dengan kehadiran dari sosok Yin'er. Muyun benar-benar tidak menyangka kalau mereka itu akan bertemu kembali. Ia pun penasaran apakah dirinya harus memanggil Hao Xinger atau dengan sebutan Sain Muda. Melihat kedatangan Hao Xinger juga membuat Wang Xinye terkejut. Dia yakin kalau Hao Xinger seharusnya senang bertemu dengan Muyun. Apalagi mereka itu sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi dia itu menyembunyikan perasaannya. Dia memberitahu kalau Gunung Xuankong telah berani membawa murid Kaisar Suci Xuan Yu. Jadi atas apa yang mereka lakukan, maka Xuan Wuxi akan diberikan hukuman. Selain itu, dia harus memberikan penjelasan yang kuat kepada Kaisar Suci mereka. Alih-alih takut, Xuan Wuxi justru meremehkan kedatangan mereka. Bahkan dia itu ingin mengajak Hao Xinger untuk menikah dengan dirinya. Karena ada begitu, hubungan Gunung Xuankong dan juga Tanah Suci Xuan Yu akan menjadi lebih baik selama ratusan tahun. Namun jika dia menolak, maka Xuan Wuxi berencana untuk membawanya ke Gunung Xuankong. Dan dengan ini sudah jelas kalau Xuan Wuxi mengakui perbuatannya yang memaksa murid Tanah Suci Xuan Yu. Xuan Yu akan maju untuk menghadapi kedua wanita itu. Sedangkan Xuan Wuxi meminta 10 tetua untuk menyerang Muyun. Karena selain berani kepadanya, Muyun juga memiliki niatan buruk kepada Gunung Xuankong. Jadi karena tindakan Muyun itu, Xuan Wuxi meminta 10 tetua untuk segera menghabisinya. Mereka pun segera melakukan pergerakan. Akan tetapi, ketiga tetua yang berada di sisi Muyun tidak tinggal diam saja dan langsung melindunginya. Kini hanya tinggal Muyun dan juga Xuan Wuxi saja. Ia berencana untuk menyerangnya, akan tetapi saat juga muncullah Ji Yusang, yang mana dia itu langsung saja memberikan sapaan kepada Yiku. 十位长老，劳烦十位长老动手！玄武仙，我们来一场，凭你也见。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yusang menanyakan tentang hubungan Muyun dengan Raja Peri Muyun yang ada pada 10.000 tahun yang lalu. Karena entah bagaimana Muyun itu tahu tentang sekte abadi 9 Yuan di 10.000 dunia. Dan juga 33 gerbang pedang surgawi.
Muyun yakin kalau Jiuseng tidak akan percaya jikapun dirinya berkata dengan jujur. Ia pun akhirnya mengakui kalau dialah Raja Peri Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Jadi karena itulah dia ini memiliki dendam kepada Gunung Xuankong. Perkataan Muyun tentu saja ditertawakan oleh Jiuseng. Karena bagaimana dia bisa percaya dengan perkataan Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.